Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, selamat pagi Pak Ferdi, Bu Ria. Silakan duduk, Pak, Bu. Baik, dari mana nih tadi? Dari rumah ya? Di rumah. Sudah sini. Baik, Pak Ferdi, terima kasih hari ini sudah mengantarkan Bu Ria ya Pak ya. Kemarin-kemarin Bu Ria periksa memang diantarkan, tapi sama ibunya jenengan. Terus karena ada informasi yang mau saya sampaikan tentang peran pendamping, kemarin kata ibunya jangan kesampaian aja gitu ya. Jadi hari ini saya minta Bu Ria ditemani oleh Bapak. Bapak, baik Pak Ferdi, hari ini ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama yaitu tentang peran pendamping keluarga selama kehamilan dan persalinan. Bapak sudah tahu apa itu pendamping? Nah, pendamping itu yang menemani ibu ya Pak ya selama kehamilan dan persalinan. Apa itu pentingnya peran pendamping? Yang pertama untuk dukungan emosional ya Pak. Yang kedua bantuan praktis. Jadi ketika ibu Ria ini apa-apa, Bapak bisa langsung membantu. Yang ketiga terlibat dalam kehamilan. Jadi dalam pemeriksaan kehamilan itu Bapak bisa tahu kondisi bayinya. Kalau kondisinya baik, alhamdulillah. Kalau seandainya ternyata posisinya kurang bagus dan perlu ada tindakan, itu juga Bapak tahu apa yang harus dilakukan dan dibantu ibu ya Pak ya. Menemani ibu dalam persalinan ya. Jadi saat ibu di ruang bersalin, Bapak boleh mendampingi. Nanti juga kami ada namanya konsep persalinan homing. Jadi kami berusaha ruangan itu kami kondisikan seperti di rumah. Jadi biar ibu lebih nyaman. Apalagi dengan didampingi Bapak ya Pak ya. Jadi ibu lebih nyaman. Bapak juga bisa langsung berkomunikasi dengan bidannya. Apa yang ingin Bapak tanyakan bisa langsung ya. Terus bisa membantu posisi yang nyaman buat ibu. Bapak juga nanti bisa langsung gendong bayinya kalau bayinya lahir ya Pak ya. Mendampingi saat bersalin nanti Bapak dan Ibu harus memastikan bahwa kebutuhan untuk ibu dan bayinya sudah terpenuhi ya. Nanti kalau ibunya tunggu dulu Pak, jadi Bapak bisa bantu ya. Nanti juga Bapak bisa sambil membantu saat setelah persalinan. Kalau persalinan kan ibunya pasti masih dalam kondisi pemulihan ya Pak, nggak bisa apa-apa sendiri. Selain dibantu dengan ibu mertua, Bapak juga harus ikut hadir membantu gitu ya Pak ya. Paham ya Pak? Untuk tentang pendamping persalinan ada yang mau ditanyakan Pak Ferdi? Sudah paham ya? Baik Pak Ferdi, untuk selanjutnya saya punya informasi tentang kami menyebutnya terapi komplementer. Jadi terapi komplementer itu sebuah terapi yang tidak menggunakan obat ya Pak ya. Yang pertama yaitu adalah yoga dalam kehamilan. Jadi apa itu manfaat yoga dalam kehamilan? Jadi postur yoga yang aman untuk ibu hamil itu apa saja ya. Jadi yoga itu manfaatnya yaitu pertama untuk melenturkan tubuh, yang kedua membangun kekuatan, yang ketiga menjaga keseimbangan saat kehamilan ya. Bisa juga mengatasi keluhan selama kehamilan Pak, seperti muntah, itu bisa diatasi dengan yoga. Nanti untuk gerakannya itu bisa lihat di YouTube atau lebih baiknya lagi itu bisa ikut kelas yoga. Ya di situ ada praktisi yang memang sudah terlatih untuk membimbing ya. Untuk mengatasi nyeri punggung juga bisa, pembengkakan di kaki gitu ya Bu, bisa diatasi dengan yoga. Kelelahan juga bisa. Selanjutnya teknik pernapasan dan relaksasi pada yoga juga bisa membuat ibu lebih nyaman. Juga nanti bisa dipakai selama persalinan, jadi ibunya lebih nyaman, mengurangi nyeri saat persalinan ya Bu ya. Nah ini tadi peran yoga dalam persalinan, melemaskan otot-otot ya Bu, jadi tidak tegang selama persalinan, ibunya lebih santai. Terus mengurangi nyeri, meningkatkan stamina, kan persalinan itu butuh stamina ya Bu, jadi bisa meningkatkan stamina, juga menenangkan. Untuk yoga ada yang mau ditanyakan Pak? Ibu
Yulia nanti bisa hubungi saya kalau ibu mau ikut kelas yoga ya. Yang selanjutnya yaitu bola gym. Bola gym itu bola yang besar itu loh Pak, yang bisa didudukin untuk ibu hamil, itu namanya bola gym ya Pak ya. Manfaatnya bagi ibu hamil nggak hanya membantu kebugaran, penggunaan bola gym juga dapat mempersiapkan ibu hamil untuk proses persalinan ya. Kalau seandainya ibu pengen beli bola gym sendiri boleh. Ini juga bisa dilakukan saat kelas ibu hamil. Kelas yoga juga biasanya diajarkan ya. Gimana caranya memilih bola gym? Tentu saja ukurannya yang besar ya Pak ya, nggak boleh yang kecil karena ibu sedang hamil, nanti takut tidak seimbang. Terus bolanya harus terbuat dari bahan yang keras, tidak mudah kempes, jadi tidak membahayakan ibu ya saat dipakai ya. Nanti ada latihannya, ada duduk dan berayun di bola gym ya. Ibu bisa lihat di YouTube atau lebih baiknya ibu bisa ikut kelas yoga dan kelas ibu hamil senam hamil ya. Untuk durasi bola gym boleh 15 sampai 30 menit per sesi gitu ya. Terus saat menggunakan bola gym Pak, ibu harus ditemani. Ya itu tadi manfaat pendamping. Jangan sendiri ya Bu ya, berbahaya. Terus kalau ibu melakukannya dengan melihat YouTube, pilih gerakan-gerakan yang aman ya. Jadi kalau gerakannya tidak aman, lebih baik tidak ya. Dan selalu konsultasikan bagaimana amannya penggunaan bola gym ya. Itu umur berapa dimulai bola gym? Kalau itu boleh dimulai di trimester kedua sampai mendekati persalinan. Berarti kalau awal-awal belum bisa ya? Manfaatnya belum seberapa didapat ya. Nanti kalau ini boleh ya? Boleh juga ibu, itu bisa digunakan yoga trimester pertama kan kadang masih mual-muntah gitu ya, boleh kita pakai bola gym berayun-ayun, itu masih yoga boleh ya. Untuk bola gym ada yang bertanyakan Pak? Ibu masih ada cukup ya. Untuk selanjutnya ada aromaterapi Pak. Aromaterapi itu manfaatnya ya, saya jelaskan manfaatnya dulu. Jadi aromaterapi dapat menjadi solusi alami efektif untuk membantu ibu menavigasi itu mengarahkan ya Pak ya, mengarahkan selama kehamilan, jadi memelihara kebugaran juga bisa ya Pak ya, mengurangi kecemasan, meningkatkan kesehatan secara menyeluruh. Jadi kalau ibunya lagi muntah, moodnya kan lagi berubah-ubah ya Pak ya, Bapak sering dimandiin kalinya. Jadi dengan aromaterapi yang dipasang di kamar itu juga bisa menurunkan tingkat stres, membuat ibu lebih nyaman ya. Nanti juga ada manfaatnya untuk persalinan ya. Ini tadi manfaatnya mengurangi stres, kecemasan, mengatasi mual muntah, mengurangi nyeri-nyeri otot. Ibu hamil itu suka pegel-pegel ya Pak ya, terus meningkatkan kualitas tidur ya kalau kita malam hari. Jenisnya ada banyak, ibu bisa berkonsultasi dengan bidannya ya kalau memilih yang aman. Aromaterapi itu ada banyak ya Bu ya, seperti obat nyamuk itu juga dia kesannya aromaterapi, tapi itu berbahaya ya Pak, itu tidak boleh dipakai ya, obat nyamuk itu ya. Bisa dihirup, bisa diurutkan ya, terus bisa dipasang, kita taruh, jadi aromanya bisa menyedarkan ya. Bisa mengatasi keluhan selama hamil ya Bu ya. Ini tadi bisa buat mandi ya Pak ya, bisa buat pijat, bisa buat meditasi atau yoga ya. Nah harus konsultasi dengan ahli, harus berhati-hati memilih aromaterapi ya. Oke, untuk aromaterapi sudah cukup atau ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Masih semangat Pak? Masih ada beberapa soalnya, masih ada 2 lagi ya. Nah, ini yang selanjutnya ada pijat perineum ya Pak ya. Perineum itu suatu organ yang di bawah tempat lahirnya bayi. Untuk pijat perineum ini manfaatnya adalah untuk melindungi selama kehamilan, untuk melenturkan otot-otot perineum nanti selama persalinan, untuk mengurangi adanya perlukaan atau perbaikan jalan lahir ya. Kalau ini sepertinya tidak bisa dilakukan sendiri ya Pak, nanti bidannya aja yang melakukan ya.
Sebenarnya bisa sih Pak, selama kehamilan bisa dilakukan untuk ibu sendiri, oleh ibu sendiri ya Bu ya. Ini tadi manfaatnya Bu, jadi nanti otot-otot perineum itu akan lebih lentur saat persalinan, tidak kaku untuk mengurangi robekan. Nanti kalau ibu seandainya nggak bisa, mau tanya dengan bidan, mau telepon boleh ya, nanti diarahkan ya, atau boleh jalan-jalan sama bu bidannya, minta diajarin gitu ya. Yang selanjutnya ada pijat induksi pada ibu hamil. Induksi itu tahu nggak apa-apa? Induksi itu untuk merangsang kontraksi saat persalinan gitu ya. Biasanya kan kalau zaman dulu disuntik biar mulus gitu kan ya. Tidak boleh lagi ya Pak ya, kecuali ada indikasi itu tidak boleh lagi. Jadi tidak pijat induksi itu suatu teknik yang dapat dilakukan pada ibu hamil untuk meringankan beberapa keluhan selama kehamilan. Pijat induksi itu melibatkan beberapa titik ya Pak ya. Jadi ini juga aman, tapi juga dapat memberikan manfaat yang luar biasa. Ini ada beberapa titik. Manfaatnya mengurangi ketegangan. Pijat induksi yang dilakukan di otot-otot di punggung itu mengurangi ketegangan, melancarkan sirkulasi darah ya Pak ya, terus memperlancar proses persalinan. Nanti kita lakukan saat mulai proses persalinan ya. Menurunkan tingkat stres. Ibu hamil itu banyak stresnya ya Pak ya. Bagaimana melakukan pijat induksi Pak? Jadi ada titik-titik tertentu, namanya titik acupressure di tangan. Jadi kalau ibunya capek, pijitin tangannya ya. Dari situ ada lagi di telapak kaki, terus ada lagi di punggung, boleh dipijit perlahan-lahan ya. Tadi dapat menjadi pilihan untuk membantu proses persalinan. Jadi nanti ini kan ibu usia kehamilannya sudah HPL-nya 2 minggu lagi ya Bu ya, itu sudah bisa dilakukan ya Pak, di telapak kaki, di punggung. Selain ibunya nyaman, mudah-mudahan bisa membantu merangsang adanya kontraksi rahim ya. Nanti kontraksi rahim itu yang akan membantu membuka jalan lahir sehingga ada pembukaan ya. Nanti juga bisa dilakukan ketika sudah mulai mulus Pak, Bapak nemenin saat ibunya namanya proses pembukaan tuh. Nanti ketika dipijat, kontraksinya semakin kuat, jadi semakin cepat proses persalinannya ya Pak ya. Mungkin itu saja, sudah cukup informasinya. Ada yang mau ditanyakan Pak Ferdi? Sudah cukup ya, sudah cukup ya Bu Lia ya. Baik, nanti juga di tempat praktik kami ini kami menggunakan namanya persalinan foamy Pak. Jadi kami mengkondisikan tempat bersalin itu kami kondisikan seperti di rumah ibu. Jadi biar nggak terasa bersalin itu pasti sakit, banyak alat-alatnya di bidan gitu ya. Jadi nanti biar ibunya merasa nyaman, ketika ibu merasa nyaman, mudah-mudahan proses pembukaannya juga lebih cepat ya Pak ya. Juga nanti proses saat mengenyamnya dengan ibu nyaman juga tidak menimbulkan kolesterol yang ya. Sudah cukup berarti Pak, nggak ada yang menanyakan. Baik, terima kasih banyak ya Pak Ferdi atas partisipasinya. Semoga nanti Bu Lia persalinannya lancar sesuai yang diharapkan ya Pak ya. Nanti ini saya bawakan leaflet namanya. Ini tadi tentang beberapa informasi, bisa dibaca di rumah. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, boleh telepon atau WA. Oke ya. Baik, terima kasih ya Pak Ferdi, boleh dibawa pulang. Ya, terima kasih. Sama-sama sehat-sehat ya Bu ya. Di sini kami dari kelompok 2 akan melakukan room tour di Praktik Mandiri Bidan Nopianti yang beralamatkan di Dusun Sukarela, RT 2 RW 2, Desa Kertamulya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang.
Praktik Mandiri Bidan Nopianti merupakan tempat praktik mandiri bidan yang menerapkan konsep persalinan home. Persalinan home sendiri adalah suatu konsep pelayanan persalinan di mana pasien dapat merasakan perasaan nyaman dan aman seperti berada di rumah sendiri, sehingga kesan formal pada tempat praktik dapat diminimalkan. Dari depan, tampak tempat praktik Mandiri Bidan Nopianti terlihat luas dan ada tempat bermain anak, sehingga pasien yang membawa anak bisa lebih nyaman dan anaknya tidak bosan saat menunggu antrian. Ruang tunggu pun didesain layaknya ruang tamu agar pasien yang menunggu antrian bisa lebih santai dan tidak tegang. Nah, selanjutnya di sini ada ruang periksa. Jadi setelah pasien menunggu nanti akan diperiksa di sini oleh bidannya. Bidan Nopi biasanya akan menanyakan keluhan-keluhan yang dialami pasien, lalu nanti akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai keluhan yang dirasakan oleh pasien. Yang selanjutnya ada ruang bersalin. Di ruang bersalin didesain sedemikian rupa dengan pencahayaan yang cukup, warna cat yang lembut, serta sirkulasi udara yang memadai. Alat-alat kesehatan pun diletakkan dengan apik dan tidak terlalu nampak oleh pasien, sehingga dapat mengurangi ketegangan pasien selama proses persalinan kala 2. Selain mengkondisikan tempat persalinan dengan konsep home, Bidan Nopi juga mengikut sertakan atau melibatkan keluarga dalam proses pendampingan persalinan pasien, sehingga akan semakin menambah rasa nyaman dan aman untuk pasien. Selain itu, bidan juga selalu berusaha untuk berada di dekat pasien dengan selalu melibatkan keluarga juga dalam proses persalinan. Bidan juga menerapkan beberapa terapi komplementer selama persalinan sebagai upaya meningkatkan kenyamanan pasien sehingga meminimalkan terjadinya trauma fisik maupun psikologis pada ibu bersalin. Dan yang terakhir ada ruang nifas. Di praktik Mandiri Bidan Nopi, ruang nifasnya pun sudah didesain sedemikian rupa dengan tetap dilengkapi beberapa poster tentang edukasi kesehatan. Terdapat pula bed yang nyaman, lemari penyimpanan, box bayi, serta sofa tunggu untuk keluarga pasien, sehingga pasien dapat merasa seperti sedang berada di rumahnya sendiri. Selain itu, dilengkapi juga dengan kamar mandi yang bersih serta air yang cukup agar pasien lebih nyaman dalam melakukan rutinitas eliminasi dan mobilisasi. Nah, beginilah kira-kira konsep persalinan home di praktik Mandiri Bidan Nopianti. Sekian untuk room tour kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Bye-bye. Wabarakatuh. Setelah kami melakukan room tour, kami akan memberikan informasi terhadap pasien, yaitu mengenai kecemasan. Kecemasan adalah masalah utama selama kehamilan dan setelah melahirkan. Keyakinan merupakan hal yang penting dalam hal ini. Banyak orang yang menyatakan melahirkan itu sangat menyakitkan. Permasalahan psikologis yang pernah seperti kecemasan selama kehamilan, ketakutan melahirkan, kecemasan setelah melahirkan, berkaitan dengan paparan permasalahan kebidanan mengenai capaian neonatal yang buruk bagi bayi dan ibunya. Adanya hormon endorfin sangat membantu dalam mengurangi rasa cemas. Walaupun pada dasarnya proses kelahiran merupakan psikologis yang normal. Proses ini dapat menyebabkan perdarahan, rasa sakit luar biasa, menimbulkan ketakutan bagi ibu, bahkan resiko kematian baik bagi ibu dan bayinya. Beberapa teori mengungkapkan bahwa dari sekian jenis rangsangan pada tubuh manusia, rangsangan visual adalah yang paling efektif memicu perasaan senang. Untuk itu, Bidan Nopi menciptakan tempat praktek bertema home nyaman seperti rumah sendiri. Pengeluaran hormon endorfin yang berguna untuk mengurangi rasa sakit dan menekan kecemasan.